pagi. Di sini saya akan menjelaskan, ini adalah produk terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki SL7. Suzuki SL7 ini mengusung tipe SUV. Untuk dari tampilan depan, Suzuki SL7 sudah dilengkapi dengan lampu DRL LED. Adalah daytime running light, di mana DRL ini bersifat auto on. Ketika lampu malam dihidupkan atau lampu utama dihidupkan, dia otomatis mati sendiri. Sedangkan di kompetitornya seperti Expander, Rush, dan Terios ada, tetapi LED-nya lebih kecil daripada Suzuki SL7. Dan untuk dari tampilan depan dari lampu fog lamp-nya, dari lampu headlamp-nya, ini adalah sudah memiliki 4 lampu utama. Sedangkan di Suzuki Rush dan Terios hanya memiliki 3 lampu utama. Jadi otomatis pencahayaan kita lebih terang, Suzuki SL7 lebih terang, lebih aman untuk dalam berkendara. Untuk dari tampilan depan, ini Suzuki SL7 garnisnya sudah dilapisi dengan chrome dan menyatu dengan lampu, sehingga tampilan mobil Suzuki SL7 tampak lebih mewah. Sedangkan kalau untuk dari kompetitornya seperti Rush dan Expander, dia masih memakai dengan plastik, tampilan depannya tidak dilengkapi dengan chrome. Ini adalah Suzuki SL7 juga dilengkapi dengan fog lamp. Fog lamp ini fungsinya adalah lampu kabut, di mana ketika berkendara dalam keadaan kabut atau hujan lebat, itu pencahayaannya lebih terang. Jadi Bapak dan Ibu berkendara bisa lebih aman. Untuk dari tampilan depan kita sudah cukup. Untuk kembali dari sebelah kiri. Untuk dari sebelah kiri, ini adalah ciri khas dari SUV, yaitu over fender. Over fender ini fungsinya menjaga kotoran agar tidak masuk ke dalam mesin. Dan untuk dari velg sendiri, Suzuki SL7 sudah menggunakan ring 16 yang diameternya 195/60 ring 16. Di mana dengan ketinggian 200 mm, Suzuki SL7 ini dalam kecepatan tinggi dia tidak akan limbung. Untuk dari kompetitornya seperti Rush dan Terios, itu ground clearance-nya atau ketinggian dari tanah itu adalah 210 dan ring 17. Dan ketika dalam kecepatan tinggi dia rawan limbung. Untuk dari spionnya sendiri, Suzuki SL7 sudah menggunakan ini namanya turn signal. Turn signal ini berfungsi ketika Bapak dan Ibu ingin bermanuver, itu risiko ditabrak dari kiri atau kanan lebih kecil. Dan spion Suzuki SL7 sendiri sudah dilengkapi dengan electric portable mirror, yaitu di mana berfungsi ketika Bapak dan Ibu masuk dalam lorong yang kecil, tidak repot lagi untuk melipat spion, bisa dilipat dari dalam, ada tombolnya. Untuk ini adalah tipe Alfa. Tipe Alfa sendiri sudah dilengkapi dengan handle chrome. Sedangkan untuk dari kompetitor seperti Rush dan Terios masih warna body. Jadi Bapak dan Ibu bisa hemat agar tampilan mobil lebih mewah. Tapi kalau di kompetitor, Bapak dan Ibu harus menambah aksesoris lagi. Ini adalah roof rail. Roof rail di Suzuki SL7 ini dia lebih besar dan lebih kokoh. Sedangkan di Rush dan Terios ada, tetapi dia menempel dengan bodi. Jadi ketika ingin membawa barang harus menambah roof rack. Kalau sedangkan di SL7 sendiri tidak perlu. Untuk dari kapasitas bensin, Suzuki SL7 ini kapasitas tangkinya 45 liter dan tangkinya berada di sebelah kiri. Kenapa tangkinya berada di sebelah kiri? Ketika Bapak dan Ibu dalam keadaan darurat tapi pom bensin jauh, jadi isi minyak di eceran, tangki di sebelah kiri ini lebih aman dari risiko ditabrak. Karena kalau untuk tangki di sebelah kanan itu lebih rawan ditabrak karena orang lalu lalang. Untuk dari tampilan belakang sendiri, Suzuki SL7 Alfa sudah dilengkapi dengan spoiler dan ini namanya high mount stop lamp.
Headphone stop lamp ini berfungsi ketika kita mengerem, itu posisi di belakang lebih kelihatan, jadi risiko ditabrak dari belakang itu lebih kecil. Untuk dari kaca belakangnya sendiri, Suzuki SL7 sudah menggunakan namanya rear defogger, di mana di sini ada garis-garis merah, yaitu adalah garis-garis elemen pemanas yang berfungsi ketika terjadi hujan lebat atau kabut, dia bisa menghilangkan kabut dengan ditekan tombol dari dalam. Untuk lampu belakangnya sendiri, ini sudah dilengkapi dengan rear combination lamp. Rear combination lamp ini adalah LED. Jadi mobil Bapak Ibu atau Suzuki SL7 ini ketika berkendara di malam hari ini hidup, jadi tampilannya tampak lebih mewah. Untuk di tipe Alfa sudah dilengkapi dengan kamera mundur untuk menjaga keamanan ketika Bapak Ibu mundur, dan sudah dilengkapi dengan dua sensor parkir. Ya. Ini adalah yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Di Suzuki SL7 ini sudah dilengkapi dengan kompartemen tambahan dan ini adalah lebih keras. Di Suzuki Expander dan Terios ada. Kalau untuk di Suzuki Expander dia memiliki sekat-sekat. Ya, di sini ada sekat-sekatnya, jadi tidak bisa memuat barang yang lebih besar dan ininya lebih tipis kompartemennya. Sedangkan di Terios itu bagasinya lebih kecil dan kompartemennya lebih tipis. Untuk dari kapasitasnya sendiri, untuk dari segi liter ini, kalau kompartemen bagasinya itu adalah 183 liter. Ketika baris 3 kita turunkan, ini kapasitasnya 550 liter. Jadi fungsinya ketika bangku 3 rata lantai untuk perjalanan luar kota lebih aman. Dan ketika bangku baris keduanya diratakan lagi, ini ketika bangku kedua diratakan itu adalah 803 liter. Oke. Dari sebelah kanan kita berbicara tentang keamanan. Keamanan pertama dari Suzuki SL7 ini adalah e-mobilizer, di mana Suzuki SL7 ini menggunakan adalah kunci anti maling. Kunci anti maling ini bermaksud mobil ini tidak bisa dihidupkan tanpa 2 anak kunci asli, dan walaupun dengan kunci letter T mobil ini tidak bisa karena ada chipnya di mobil ini seperti ini kuncinya. Dan untuk dari segi keamanan di dalam, pertama kita ada isofix. Isofix ini adalah pengait kursi bayi. Jadi ketika ibu dan bapak mempunyai anak kecil dan ada kursi pengait bayi, ini ada namanya isofix. Jadi pakai kursi bayi itu ketika dalam berkendara tidak goyang dan bayi tidak jatuh. Dan untuk sistem keamanan ketiga, ini ada namanya child door lock. Nah, ketika bapak ibu mempunyai anak yang di bawah umur misalkan 3 tahun, 4 tahun, misalkan ibu mau keluar dalam jangka waktu sebentar, ketika ini diaktifkan, ini tidak bisa dibuka dari dalam. Boleh silakan masuk. Nah, ketika ini diaktifkan, penumpang di dalam tidak bisa membuka pintu, hanya yang dari luar yang bisa membuka pintu. Ini adalah fungsi dari child door lock. Untuk dari sebelah kanan dari pintu, ini ada namanya keyless entry.
keyless entry ini fungsinya memudahkan, atau smart entry ini namanya, memudahkan pengemudi keluar masuk pintu. Ya. Ketika dipencet satu kali, tekan satu kali tombol hitam ini, dia akan membuka pintu pengemudi. Ya. Dan ketika tombolnya ditekan 2 kali, ini semua pintu akan terbuka. Jadi lebih bisa untuk menjadi keamanan ketika kita akan keluar dalam jangka waktu singkat. Karena kalau untuk biasanya ada barang-barang berharga di belakang, itu banyak pencurian. Jadi smart entry ini, keyless entry ini sangat berfungsi. Oke, kita masuk bagian dalam. Di Suzuki SL7 Alpha di tipe Matic ini sudah dilengkapi dengan tombol start stop engine. Untuk di tipe Matic sendiri, untuk proses menghidupkannya tinggal tekan rem dan tombol start stop engine, maka mobil akan menyala. Dan ketika ingin mematikan, itu tinggal ditekan tombol start stop engine. Kalau untuk dari Suzuki SL7 Alpha, ini adalah fitur terbaru, yaitu rear camera, atau ini kameranya hidup. Jadi bisa merekam kejadian di depan dan di belakang. Ini adalah rear camera. Oke, untuk dari setirnya sendiri, Suzuki SL7 sudah menggunakan setir D-shape atau bottom flat, di mana setir ini hanya digunakan oleh mobil premium ke atas. Sedangkan di Suzuki SL7 Alpha yang harganya hanya 290 jutaan, ini sudah dilengkapi dengan setir bottom flat. Dan untuk dari setirnya sendiri sudah menggunakan audio steering with Bluetooth. Jadi di sini berfungsi, ini ada 3 tombol. Ini tombol untuk menolak, ini tombol untuk menerima, dan ini tombol dari Bluetooth sendiri. Nah, ketika ketika saat berkendara ingin menjawab telepon, kita nggak perlu angkat telepon lagi, cukup lewat setir. Nah, jadi ada di sini mikrofonnya, kita bisa berbicara lewat mikrofon ini saat berkendara. Jadi resiko di dalam berkendara, resiko atau untuk kita menabrak itu lebih kecil, karena konsentrasi kita lebih fokus dalam berkendara. Sedangkan untuk di head unitnya, Suzuki SL7 sudah 8 inci, sedangkan di kompetitor masih 7,8 inci. Dia belum 8 inci, paling tinggi 7 inci, 7,5, 7,8. Sedangkan di Suzuki SL7 sendiri 7,8 inci. Untuk dashboard Suzuki SL7 sendiri sudah dilapisin dengan karbon. Ya, dilapisin dengan karbon. Nih, boleh dilihat tampilannya lebih mewah. Sedangkan untuk di kompetitor masih menggunakan lapisan biasa. Dan ini adalah fitur yang tidak dipunyai oleh kompetitor lain. Di sini ada namanya ventilasi cup holder. Ketika berkendara dan mempunyai anak kecil, ini sangat berfungsi untuk menjaga minuman agar tetap dingin. Ini adalah ventilasi AC-nya. Dan ini sangat berfungsi untuk anak-anak yang hobi minuman dingin. Untuk dari AC-nya, kita sudah menggunakan Suzuki SL7 sudah menggunakan AC digital dan dilengkapi dengan heater. Nah, di mana heater ini adalah pemanas udara. Jadi kalau untuk auto climate dari auto climate control itu, ketika kita parkir itu suhu di dalam kabin sangat panas, dan kita hidupkan auto climate controlnya seketika suhu di dalam kabin ini atau AC-nya membesar secara sendiri. Dan ketika suhu di dalam kabin sudah dingin dan sesuai, AC-nya akan mengecil secara sendiri. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri, Suzuki SL7 itu 1 liternya bisa menempuh jarak 18,09 km untuk yang manual. Sedangkan untuk yang Matic 1 liternya
bisa menempuh 16,73 km. Untuk dari sistem pengereman, Suzuki Alphamatic sudah dilengkapi dengan HHC, itu High Hold Control. Ya, jadi saat tanjakan ada namanya sistem pengereman yang menahan ketika dari tanjakan itu kita mengangkat rem tangan seperti ini, menurunkan rem tangan itu dia dijeda selama 3 detik, jadi tidak menurun, dan resiko kita menabrak di belakang itu lebih kecil. Untuk sistem pengereman sendiri sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. ABS itu adalah anti-lock braking system, yang dimana sistem pengereman ketika saat kita dalam keadaan kecepatan tinggi dan ingin bermanuver dan slip, itu setir tidak, atau ban tidak terkunci, setir tidak terkunci. Dan EBD adalah electronic brake force distribution, dimana ketika kita akan bermanuver dan keadaan slip itu ada sistem yang membagi, dimana tenaga ban yang harus lebih banyak memakan tenaga, ya, mendistribusikan. Dan untuk dari penjelasannya cukup sekian. Bisa info pemesanan Suzuki Jambi bisa hubungi Tono Suzuki Jambi di 0852 7312 0016. Terima kasih.